Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu wa minkum. Saya atas nama founder dari Seni Pasar Modal mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kata yang kurang berkenan selama 1 tahun terakhir dari channel ini berdiri, yaitu sekitar pertengahan Mei 2020 gitu. Mei 2020 sekarang hampir 1 tahun channel ini berdiri. Semoga terus menginspirasi dan bermanfaat. Ya mungkin channel ini masih belum belum rutin untuk mengedukasi ya. Tapi semoga kedepannya akan rutin. Mohon doanya aja gitu, biar konsistensi untuk terus bisa menginspirasi, terus bisa bermanfaat, khususnya para pelaku pasar modal gitu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, welcome back again bersama gua Fajar Siddiq Hidayatullah di acara paling kece, yaitu di Seni Pasar Modal. Di sini gua pengen punya konsep baru ya. Jadi kemarin itu konsepnya itu adalah, ini sedikit cerita aja dulu ya. Sedikit cerita di mana Senin sampai Jumat itu kan biasanya diisi edukasi, lalu Sabtu Minggunya beda gitu. Nah, ternyata ketertarikan orang untuk belajar hanya theoretically itu kecil gitu dibandingkan kalau langsung aplikatif gitu. Jadi berdasar hal tersebut gue balik nih sistemnya, dimana Senin sampai Jumat kedepannya itu kita akan membicarakan mengenai pergerakan market. Gimana sih market selama sehari tersebut, lalu ada berita-berita apa yang menyebabkan market itu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, dan kira-kira besok itu akan seperti apa. Itu jadi Senin sampai Jumat akan ngebahas hal tersebut. Berarti Sabtu Minggunya baru kita akan berbeda. Ada nanti kita akan mungkin mengisi dengan yang namanya theoretically pasti harus ada gitu. Dan selanjutnya juga akan kita isi dengan podcast gitu. Walaupun podcastnya juga masih agak susah-susah gitu, tapi diusahakan podcast juga akan terus berlanjut. Jadi mohon doanya bersama ya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Oke, di sini gue akan mulai start di hari yang baru. Kita kembali fitrah, jadi kita mulai kembali dari nol, start dari nol lah istilahnya, kita belajar. Gue anggap selama 1 tahun udah mendengarkan video-video dari Seni Pasar Modal setidaknya mengenai bagaimana cara belajar atau cara membuka akun saham gitu. Itu dulu deh gitu. Oke, nanti akan kita bertahap. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai up to date market, kira-kira bakal seperti apa sih. Banyak yang terjadi selama market ini mengalami pelibur ya. Dari mulai kasus COVID-19 di India yang luar biasa besar, inilah erosion. Semoga amal ibadahnya diterima ya, kayak gitu. Lalu kasus Yahudi yang menyerang Palestina, yang menyerang Masjidil Aqsa, itu kasus yang luar biasa menurut gua itu kejam di zaman yang sekarang. Harusnya semua itu bebas, freedom berbicara, freedom dalam hal memeluk agama, dan tidak ada yang namanya jajah menjajah. Jadi kita berdoa bersama, semoga teman-teman atau saudara muslim yang ada di sana tetap kuat, tetap diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melawan penjajah-penjajah Yahudi di sana. Gitu, amin. Selain itu juga kabar-kabar lainnya itu sudah banyak di negara-negara tetangga Indonesia yang udah mengalami wave kedua dari COVID-19 ya. Dari mulai Malaysia sudah lockdown, lalu disusul dengan Singapura lockdown sampai bulan Juni. Ini bakal menjadi imbas di hari Senin nanti. Gue nggak tahu hari Senin itu benar-benar gambling, yang biasanya kita bisa memprediksi seperti apa gitu ya kecenderungannya. Ini benar-benar gambling karena ada jeda waktu kurang lebih 1 minggu, yang 1 minggu itu cukup merubah tatanan strategi-strategi yang digunakan oleh para gajah ataupun Belanda gitu.
Dari mulai tadi salah satunya adalah lockdown tadi di kasus COVID-19. Mungkin karena kalau kasus sekarang mungkin belum terlalu di Indonesia masih dalam mudik, jadinya belum teridentifikasi lah. Kalau udah terlonjakan berarti 2 minggu setelah Lebaran, artinya di akhir bulan Mei ataupun di awal Juni nanti baru kita tahu dampak dari mudik itu seperti apa. Apakah akan terjadi peningkatan atau tidak? Semoga sih tidak ada jadi peningkatan, biar skala ekonomi kita baik-baik saja gitu. Baik-baik saja. Di sini gua ngeliat di berita, yaitu yang pertama itu sungguh kejadian keji sih ya, yaitu adalah direksi ya, jajarannya diganti, yang direksi dari Kimia Farma diganti oleh Pak Erick Thohir akibat imbas adanya antigen bekas ya. Itu cukup penyayat hati sih ya. Aduh, sedih banget kalau melihat hal tersebut. Terus yang kedua itu adalah kabar bahagia bahwa jumlah investor itu mencapai 5 juta SID. Itu the best banget sih, bisa mencapai 5 juta SID, di mana gue masih inget banget 2018 atau 2019 itu bulan Oktober itu hanya baru mencapai 1 juta SID, dan sekarang 5 juta, artinya kurang dari 5 tahun sudah menjadi 5 juta SID. Very very nice kayak gitu loh ya. Jadi ada kabar positif dari segala macam penderitaan yang udah kita hadapi belakangan ini gitu. Lalu selanjutnya beritanya itu adalah mengenai di WHO tegaskan aturan lepas market. Jadi WHO lagi mencanangkan bahwa akan melepas market ya, menurut berita dari marketbusiness.com, Market Business Indonesia, itu bahwa WHO tegaskan aturan lepas masker. Kalau itu benar terjadi, ini menjadi dampak positif. Jadi dari beberapa berita, ini khususnya di hari ini ya, di hari terakhir, di hari Minggu, itu banyak banget berita positif mengenai keadaan global. Nah, ini bisa menjadi petanda bahwa Senin itu akan menjadi hari yang cerah untuk sesaat ya. Hari yang cerah untuk sesaat, untuk menikmati yang namanya dimulai dari nol. Oke, sekarang kita bahas mengenai secara teknikalnya ya. Ini adalah secara teknikal, bisa dilihat ini adalah IHSG saat ini. Sekarang harganya di 5.932 ya, 5.932. Kalau kita melihat secara tren di mana dia tanggal 21 Januari 2021, kalau kita tarik dari sini, maka bisa kita lihat ini lagi menguji level resisten, tetapi menguji level resistennya itu menurun gitu. Dan kalau misalkan kita beginikan, nah dia menuju level resistennya seperti ini. Nah, ini lagi menguji level resisten. Nah, ini dalam 1-2 hari ini akan menjadi kunci. Kalau dia gagal breakout, IHSG bakal breakout, maka dia akan melanjutkan ke level supportnya. Di mana level support yang terdekat itu adalah di sini. Level support terdekat itu ada di 5.850 gitu. Jadi ada di level 5.850. Itu adalah IHSG. Jadi IHSG itu dalam waktu dekat akan positif. Kalau kita melihat dalam bentuk candlenya, kita melihat bentuk candlenya itu sendiri. Oke, lihat
salah. Secara overall IHSG sendiri itu mengalami kenaikan tuh, lihat. Sebenarnya dia berada sekarang di fase sideways ya, secara garis panjangnya ya. Secara garis panjangnya dia sideways, di mana lihat dia di sini nih. 5.848 itu merupakan support terkuatnya. Jika 5.848 nanti itu break ke bawah, itu akan be careful, bisa menjadi akan menuju ke 5.300. Tapi kalau dia duduk manis di 5.800, maka dia akan mantul ke atas. Tapi karena dengan ini sudah mendekati akhir Mei dan menuju ke Juni, di mana Juni itu udah banyak yang bagi dividen, jadi paling mentok itu akan menuju ke 5.800 gitu. Untuk break ke bawahnya, jika tidak ada penambahan kasus ataupun sebagainya, itu akan sangat kecil kemungkinannya, sekitar akan sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami hal-hal tersebut. Nah, untuk yang namanya emiten-emitennya, kita coba di sini ada beberapa emiten yang mungkin bisa menjadi watchlist ya. Coba pertama itu adalah Adikarya. Jadi kita nggak bakal membahas semua, kita ngebahas beberapa. Loadingnya lama ternyata. Sambil menunggu loading, ya seperti itu adalah gambaran dari Indonesia IHSG itu sendiri gitu. Gambaran dari IHSG. Bentar. Mana ini tombol zoom? Ini ya. Wah, ada gangguan ini. Kita. Oke, ini Adi. Bentar. Oke, ini adalah emiten Adi. Kalau kita melihat emiten Adi ini di sini ya. Kita ngelihat, kita hapus volumenya. Kita ngelihat Adi ini adalah ngebentuk yang namanya adalah strong downtrend. Strong downtrend ini adalah yang namanya Morobozu, bearish Morobozu ya. Ini Morobozu, artinya dia akan menunjukkan tren yang kuat terhadap suatu tren. Tren apa yang sedang terjadi? Lihat, setelah ini terjadi dia ngebentuk ini, artinya kecenderungan bahwa besok itu Adi akan mengalami kecenderungan merah, tapi merahnya itu ya masih di merah sideways, jadi dia akan bermain di area sini. Nah, di sini sama bermain hanya di area sini. Dia akan bermain di 1160, 1155 sama 1140. Tren itu ini sangat-sangat kuat gitu. Tren yang kuat. Karena ini mengalami kenaikan dan membentuk Morobozu, maka dia akan sedikit sideways dulu. Sideways kenyang turun sebelum akan mengalami kenaikan kembali gitu. Jadi Morobozu ini adalah candle Morobozu.
itu tidak menandakan bahwa emiten tersebut akan mengalami reversal atau pembalikan arah, tetapi menunjukkan kekuatan suatu tren. Karena dia merah, maka tren selanjutnya itu akan cenderung sama, ya, akan cenderung sama dan stabil, atau artinya warnanya merah, gitu. Jadi akan menguji level resisten dari ADI itu sendiri. Di mana level resisten ADI itu adalah di ini kenapa level ADI itu masih berada di area sini, kayak gitu loh. Itu untuk ADI itu sendiri. Lalu untuk emiten lain seperti apa? Emiten lain misalkan kita contoh adalah BRPT, Barito Pacific. Ini nggak tahu kenapa, biasanya tuh nurut loh. Ini nggak nurut, kan nggak nurut sama sekali. Biasanya nurut. Oke, gitu kali ya caranya. Oke. Aduh. Nah, ini adalah, nah lihat, untuk BRPT, candle yang terakhir terbentuk adalah yang namanya bentuk hammer. Nah, dengan bentuk hammer tersebut, ini menandakan akan terjadi pengalaman reversal. Jadi dia setelah mengalami downtrend, terbentuklah hammer. Hammer inilah yang akhirnya berubah. Akhirnya kecenderungannya besok itu adalah berbalik arah. Artinya di sini adalah levelnya nih di 920. Jadi besok itu akan lebih dari 920, yaitu akan menguji level sini 925. Lalu akan menguji level ini. Gak tahu ini nggak nurut banget sih. Oke, nah akan menuju ke level 940 gitu. Jadi kecenderungannya akan mentok-mentok itu ada di 940. Apakah bisa BRPT balik ke 940 dengan tanda reversal ini? Sangat-sangatlah mungkin gitu. Jadi di sini gue hanya menggunakan indikator klasik ya. Indikator klasik itu hanya melihat dari bentuk candle dan patterns kayak gitu, tidak menggunakan indikator modern gitu. Kenapa? Ya sevariatif aja lah, biar namanya edukasi, jadi sekalian kita belajar bersama gitu. Selanjutnya adalah UNTR, United Tractors. United Tractor bisa dilihat di sini adalah kecenderungannya dia adalah akan melanjutkan tren turun untuk dari United Tractor. Akan melanjutkan tren turun dari United Tractor. Jadi untuk United Tractor jangan dulu untuk ditoleh gitu. Lanjut terakhir adalah Akra. Nah, Akra bisa dibilang ini cukup unik karena dia bisa ngebentuk ini namanya adalah candle doji, ini candle doji pembalikan arah, dan ini adalah strong penjualan mengalami penurunan, tapi dia di sini ini adalah pola netral ya, ini terbentuk pola netral, artinya akan melanjutkan tren. Karena tren yang terbentuk adalah tren turun, dia akan melanjutkan tren turunnya untuk di Akra itu sendiri. Di berapa Akra akan turun? Dia akan menguji di 3190, di 3190 atau di masih ini di 3200. Jadi akan bermain di arah palingnya itu di 3190 3200. Itu untuk dari Akra itu sendiri. Jadi ada tergantung dari IHSG-nya kan di bawah seperti apa. Kalau dia positif maka akan bentuk hanya di 3200. Tapi kalau misalkan IHSG-nya negatif itu bisa cenderung ke 3190 gitu.
kurang lebih itu hanya ada 4 emiten untuk saat ini gitu ya. Untuk saat ini di hari pertama, benar-benar pertama gue lagi nyoba dengan tren baru kayak gitu, dengan pola baru dalam hal edukasinya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, mau emiten apa mau yang dibahas. Oke, jangan lupa like, share, dan komen. Oke, thank you for attention and see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Fajar Sidik. Ciao.